yang terdasar, yang tidak kita dapat di dalam pengkajian lain itu adalah satu, tentang kesadaran. Nah, kesadaran inilah kunci pokok ujung pangkalnya yang saya dapat dari pengkajian jati diri, yaitu Wahyu Pancagaib, yang ditunjukkan oleh beliau Wong Edan Bagu. Pertama adalah kesadaran. Yang kedua, pancalaku atau iman. Jadi iman ini pun juga beda dengan iman-iman di pengkajian lain. Di sini yang disebut iman adalah tentang satu, manembahing kawula Gusti sebagai sifat dan sebagai sikapnya pasrah kepada Gusti. Nah, baru di dua kata ini, yang urutan ke-1 ini sudah melampaui semuanya. Yang kedua, manunggaling kawula Gusti sebagai sifat dan sebagai sikap menerima keputusan Gusti. Jadi manunggaling kawula Gusti ini kemanunggalan dari seluruh, ya. Artinya kemanunggalan termasuk kemanunggalan rasa, dua rasa, yaitu rasa enak dan tidak enak. Nah, ini harus diterima karena itu pemberian, yang terdasar kan itu. Jadi di situ nggak ada penolakan karena harus menerima apapun bentuk keputusan Gusti. Yang ketiga, sebagai sifat adalah leburing kawula Gusti sebagai sifatnya, dan sebagai sikap adalah mempersilahkan kuasa Gusti. Jadi kalau kita sudah manembah, sudah pasrah, benar-benar totalitas pasrah, di situ kita akan aktif untuk menerima kemanunggalan rasa, kemanunggalan penyaksian, kemanunggalan apapun itu harus diterima karena sikapnya adalah menerima keputusan Gusti. Dua rangkai ini untuk itu. Lalu setelah dua rasa dualisme itu diterima atas dasar kesadaran, di sini semakin kita menerima, di situ akan lebur, ya. Pasti akan mendapatkan leburing kawula Gusti. Jadi proses bentuk apapun itu di sini akan lebur, termasuk lebure ego, lebure pamrih, lebure arogan, lebure 4 anak aslinya akan lebur. Rasa-rasa yang tidak enak, rasa yang enak itu akan lebur. Nah, setelah
mendapatkan keleburan ini barulah kita mendapat, lalu kita mempersilahkan, karena bukti itu kita akhirnya bisa mempersilahkan ya, mempersilahkan semuanya kuasa Gusti. Nih, mempersilahkan apapun bentuk kuasanya itu kita persilahkan untuk memberi kuasa kepada diri kita, kepada raga kita, kepada jiwa kita, kepada kehidupan kita, semua dipersilahkan. Dikarenakan ya itu memang tugasnya manusia kan. Makanya saya bilang nggak ada pelajaran lain yang mengajarkan tentang ini tuh nggak ada. Yang ketiga, sampurnaning kaula Gusti. Kenapa disebut sampurnaning kaula Gusti? Ya dikarenakan kita sudah manembah, pasrah, manunggal, menerima, lebur kaula Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti. Maka di sini disebut iman yang keempat adalah sampurnaning kaula Gusti, yang artinya karena kita sudah, manusia itu kalau sudah pasrah, sudah manembah, sudah pasrah, sudah manunggal dan menerima bentuk apapun keputusannya, ya kan, akhirnya ego pamrih kita kan lebur, angan-angan lebur ya. Jadi dulu kita yang berakal-akalan, mengaktifkan akal, mengaktifkan itu semua, ini semua untuk melampaui kebutuhan hidup ini lebur, sudah nggak ada. Jadi tinggal mempersilahkan apa kata Gusti, maksudnya kan di situ. Nah, dikarenakan sudah menguasai, paham dan mengerti akan tiga rangkaian ini, disebutlah ya harus sifatnya, maka kita sifatnya sudah menjadi sifatnya sampurnaning kaula Gusti. Dan sampurnaning kaula Gusti ini ya terang karena sudah menjalankan tiga rangkai itu. Selain itu tiga rangkai itu kan sudah melampaui semuanya, itu yang disebut. Nah, dengan itu maka kita bisa menyaksikan kenyataannya Gusti. Tuh. Sebagai sifatnya itu sampurnaning kaula Gusti, dan sebagai sikap adalah merasakan kenyataannya Gusti. Yaitu tadi ketika kita sudah manembah, betul-betul manembah, betul-betul pasrah. Nah, itu kan merasakan kemanunggalannya. Akhirnya kita bisa menerima keputusannya Gusti. Nah, dan seketika kenyataannya itu lebur, bisa membuat kita hening, tenang, plong dan nyaman. Akhirnya kita bisa mempersilahkannya. Nah, itulah kaitan kata rindu itu, dikarenakan sudah lebur semua, ternyata proses itu bisa lebur ya, plong. Nah, di situ maka kita rindu dengan Tuhan. Nah, itu. Makanya akhirnya kita mempersilahkan kuasanya. Tuh. Nah, setelah merasakan tiga rangka itu, nah ini secara sadar kan kita bisa merasakan ya kuasanya, apa kenyataannya Gusti ini kan sadar, oh berarti ini kenyataannya itu. Kalau kita benar-benar manembah, benar-benar pasrah, benar-benar menerima, benar-benar mempersilahkan, itu
gini. Itulah merasakan kenyataannya Gusti. Nah, yang kelima, sampurnaning urip lan pati. Nah, jadi dari apapun bentuk spiritual kita, apapun yang kita lakukan itu kan gunanya untuk yaitu sebagai sifat adalah menuju ke sampurnaning urip lan pati. Jangan salah paham loh ya, ini jangan disalahi bahwa kita merasa sudah sampurnaning urip lan pati, bukan. Maksudnya tujuan daripada hidup, tujuan daripada kita ada di dunia ini adalah yang ditunggu atau yang dikaji-kaji untuk semua orang itu kan hanya untuk mencapai sampurnaning urip lan pati kan. Nah, itu iman kelima itu sebagai sifatnya iman yang kelima itu sebagai sifat dan sebagai sikap untuk mencapai. Sebagai sikap itu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Jadi untuk mencapai sampurnaning urip lan pati ini kan berarti kita harus melaksanakan atau melakukan menebar cinta kasih sayang kepada siapapun. Jadi siapapun itu harus dicintai, dimanusiakan selayaknya kita memanusiakan diri kita sendiri. Di menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu untuk memanusiakan semua manusia, memanusiakan semua makhluk hidup, menghormati. Itu loh yang terdasar kedua ya, urutan kedua ya, dari pertama kesadaran, terus pancalaku atau imannya ini yang tidak saya dapat di pelajaran lain itu di situ. Adapun yang dituju sama, namun penyampaian beda dan prakteknya juga beda. Nah, di sini kita simpel, tinggal mau melakukan ini lalu dibuktikan. Dan itu tertera iman itu adalah sifatnya sedulur papat. Sikap dan sikapnya sedulur papat kalimo pancer kita yang tak lain adalah ruh pemberian Tuhan secara langsung, yaitu mutmainah, aluamah, amarah, mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Atau kalau di dalam laku hakikat hidupnya adalah kunci, paweling, asmo, mijil, lan singkir. Nah, terus titik terakhir yang ketiga, urutan ketiga adalah menjaga, merawat kebersihan otak atau pikiran, menjaga dan merawat kebersihan hati atau batin, menjaga atau merawat kebersihan syahwat atau kelamin atau syahwat yang disebut adalah keinginan nafsu itu loh. Jadi bukan syahwat itu bukan karena dijaga kebersihan nggak boleh ngesek itu, enggak, bukan itu. Keinginan, hasrat nafsu yang berbentuk menjolimi orang lain tuh. Makanya begitu saya diperkenalkan dengan wahyu pancagaib dan aku bisa menerimanya dengan legowo dan mau melakukannya, hingga rasa penasaran dan mencari titik-titik klimaknya itu seperti apa sih di sini. Memang tidak mudah mengkajinya, walaupun penjambarannya seinstan itu, tapi mengkajinya itu tidak mudah. Makanya ini betul-betul tak rasakan. Nah, dari ketiga itu akhirnya yang keempat adalah menikmati rasanya kelakuannya diri sendiri.
mendiamkan diri di dalam apapun ya, mendiamkan diri namun tidak pasif kepada pergaulan, artinya cukup menikmati, menyadari rasanya kelakuan yang kita terima rasanya. Jadi contoh itu seperti gini, contoh menikmati rasanya kelakuannya diri sendiri itu seperti ini. Semisal kita sedang beradaptasi dengan cabai. Cabai ini kan menurut katanya itu kan pedas. Nah, bagaimana kita bisa merasakan pedasnya itu kalau kita tidak membuktikan dengan cara memakannya. Nah, begitu memakan, ini kan kita terdapat kelakuannya cabai itu pedasnya itu kan mendapatkan itu lo dinikmati. Dari pertama lidah yang merasakan, akhirnya ke tenggorokan, sampai ke perut, sampai ke seluruh menjulur, itu ikut merasakan kelakuannya. Yaitu diri kita yang bukan rasa pedasnya, tapi diri kita yang merasakan itu loh. Itu rasanya kelakuan sendiri. Sama dengan ketika kita mendapat menjadi saksi atas gerak-gerik orang ketika menjolimi, menghakimi, itu karena kita sudah disaksikan itu kan bagaimana rasanya kita menikmati itu. Nah, di situ kita nggak bisa cawe-cawe, nggak bisa. Ini loh pelajaran yang terdasar. Jadi jangan bicara tentang masalah bertuhannya dulu, tentang sebutan nama-nama Tuhan dulu. Pertama itu ya ini yang menjadi kundalini itu tentang wadahnya diri, tempatnya diri untuk membawa diri agar tidak lupa diri dan bisa membawa diri dimanapun, kepada siapapun, hingga sampai kapanpun. Itu yang terpenting. Jadi bukan tentang ini bukan tentang itu. Mengkaji diri itu gunanya itu. Oke, rahayu kadangku, matur nuwun, terima kasih.